Selamat datang di Creator Tips episode kali ini. Di episode kali ini Creator Tips masih ngebahas soal Wonder Dynamics. Nah, teman-teman sudah berhasil kan registrasinya menggunakan tips yang saya sampaikan di episode sebelumnya. Di episode kali ini, bagaimana cara menggunakan Wonder Studio dari Wonder Dynamics. Ya, teman-teman selamat datang. Teman-teman Sobat Interilmu selamat datang. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini jika itu memang dirasa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan komentar di kolom komentar. Kalau mau nambahin juga boleh, ya. Oke, setelah udah proses mencoba memahami apa itu Wonder Dynamics, lalu meregistrasi dan akhirnya dapat email berhasil lolos masuk Wonder Dynamics close beta versionnya gitu ya. Itu teman-teman kayak, wah gue bisa bikin konten berbagai macam nih. Nah, sekarang gimana caranya kalau teman-teman pengen membuat konten, mengeditnya dari proses A sampai Z sampai itu jadi dan teman-teman upload. Hanya ada di episode kali ini dia bahasannya. Kalau teman-teman mau edit di Wonder Dynamics, jadi sebelum kita upload ke Wonder Dynamics, itu sebaiknya dipotong bagian yang mana. Contohnya yang ini ya. Apa? Ini saya sebenarnya tutorial vlog ini udah keren banget. Saya bisa berubah video tutorial ini. Seperti contohnya kayak gini ini aja nih. Aslinya kan panjang, tapi saya ingin berubah menjadi 3 bentuk misalnya. Saya cuma potong-potongnya 1, 2, 3 ya, 3 bentuk ya. Karena kalau seandainya nanti utuh, teman-teman rugi nanti di slot di Wonder Dynamics-nya. Nanti saya kasih tahu di Wonder Dynamics-nya ya. Jadi pertama dipotong dulu, kemudian masing-masing potongan ini ya, nanti kan saya mau berubah nih. Jadi dari bentuk yang kayak gini di sini ini masih bentuknya ini, tapi nanti part begini saya berubah menjadi karakter 1, kemudian part berikutnya menjadi karakter 2 dan part berikutnya dia jadi karakter 3. Nah, ini masing-masing ini di render ya. Nanti cara render seperti apa? Teman-teman bisa menggunakan aplikasi apa aja. Saya menggunakan Premiere Pro di sini. Ya, ini di render satu-satu. Ya, terserah. Nanti mungkin satu-satu file yang lainnya dihapus, diambil. Ini render satu file. Ini render satu file. Ini render satu file. Itu dulu yang harus dilakukan ya, sehingga teman-teman tidak menghabiskan kuota beta versionnya yang ada di Wonder Studio. Ya, kalau seandainya saya di Premiere Pro tinggal di render and replace ya kan, per items ya kan. Ini saya biarkan aja ProRes aja 422. Ini kan sampel aja ya. Next to original media. Oke. Ya, ini di satu bisa dengan seperti itu kalau pakai Premiere Pro. Kalau pakai software yang lain sama aja sih teman-teman, tinggal diakalin. Pokoknya ini di render jadi satu file ya. Ini juga di render jadi satu file sendiri. Saya render replace aja biar gampang ya, kayak gitu. Satu lagi juga sama, ini juga di render and replace ya. Oke. Nah, ini kan sudah nih berdiri sendiri-sendiri. Ini sebenarnya sudah berdiri sendiri ya teman-teman. Kalau dari Premiere Pro itu tinggal di ini aja. Apa sih namanya? Tinggal di refill in Explorer. Ya. Kita coba lihat. Nah. Iya. Jadi ini di sini bisa kita lihat ya, ini sudah ada 43 render 00, ini 001, 02, ada 3 file ya. Jadi ini yang panjangnya, kemudian ini potongan-potongan tadi. Nah, cukup yang ini aja. Ya, ini kelihatannya sama, tapi ini sebenarnya durasinya lebih pendek. Ya, kalau kita lihat, nah, di sini ada durasinya aslinya adalah 5 menit, potongan aslinya ya. Kemudian cuma ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 detik. Jadi sebenarnya ini sampel supaya mempermudah teman-teman. Jadi teman-teman cuma pakai kuotanya adalah 4 detik dari total kuota di Wonder Studio. Ya, kalau segini kepakainya dikit. Satu rendernya lama, yang kedua ngabisin kuota ya teman-teman. Jadi diambil bagian yang mau teman-teman ubah. Ya, jadi pikirkan betul-betul mana scene yang mau diubah. Nah, part yang selanjutnya adalah di dalam Wonder Studio punyanya wonderdynamics.com ya.
Buat teman-teman nanti saya akan jelaskan apa yang tidak sebaiknya jangan teman-teman lakukan ya. Tapi ini saya jelaskan dulu, memperkenalkan platform dari Wonder Studio punya Wonder Dynamics ini ya. Buat teman-teman yang belum bisa masuk, saya kasih tipsnya di konten yang lain bagaimana cara register di Wonder Studio yang beta version. Ini beta version ya. Ini saya perkenalkan dulu, ini halaman utamanya seperti ini ya. Nah, saya akan kasih tahu nih close beta account balance ya. Jadi teman-teman nggak bisa asal bikin. Kenapa tadi saya bilang harus potong-potong? Ini kita buka. Ya, jadi ini cuman punya sekitar 7 menit ya. Ini saya sudah pakai berapa menit gitu ya saya untuk uji coba. Jadi slotnya itu tinggal 5 menitan. Jadi maksimal itu 7 menit ya durasinya ya. Jadi jangan asal upload teman-teman ya. Dan maksimal adalah seluruh totalnya adalah sekitar 10 atau 11 giga ya. Jadi jangan asal upload, makanya tadi saya katakan harus dipotong-potong dulu supaya nggak rugi, teman-teman nggak kepake, frame-nya cuma kebuang dan slotnya habis ya. Di sini maksimum video duration yang durationnya untuk per project satu file yang sekali upload editingnya itu 2 menit ya, nanti saya kasih tahu ya. Seperti itu. Kemudian nanti sebenarnya ini bayar ya, ini karena close beta, nih close beta version, jadi teman-teman masih punya data ini dan ini akan direset setiap bulan selama beta version ya. Semoga sih nanti kalau udah versi bayarnya sih ini ya masih bisa gitu ya. Ini kan masih beta versionnya dan ini belum ada upgrade plan-nya karena mungkin lagi dalam proses pengembangan. Oke, pada saat video ini dibuat ya. Itu ya. Itu kenapa saya harus chop-chop. Nah, ini teman-teman hasil-hasilnya kita lihat, salah satunya aja deh yang saya kasih tahu ya. Misalnya ini. Jadi kita bisa jadi seperti ini ya. Dan dia itu bisa ya apa ya? Bisa menghasilkan benar robot dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan tidak boleh dilakukan sebaiknya nanti saya kasih tahu. Oke. Di sini tersedia juga templates. Nah, templatesnya ini kalau buat coba-coba, tapi menurut saya pakai aja aset yang sudah dimiliki. Kayak contohnya ini My Assets. Saya sudah punya beberapa sampel nih, beberapa contoh pada saat saya mengenerate beberapa hal ya, termasuk ini beberapa ini saya buat. Kemudian ini ada tutorialsnya, nanti diklik aja. Ini saya nggak perlu jelaskan di sini. Ada Discord channelnya juga, silahkan join Discord channelnya. Saya tidak akan kasih tahu di sini ya. Teman-teman harus register dulu, baru bisa masuk ke Discord channelnya. Oke. Nah, caranya sih simple ya. Caranya simple banget. Jadi create new project standar ya. Ini langsung continue, ya kan? Nah ini saya jelaskan panelnya dulu ya. Jadi teman-teman yang pertama di sini adalah klik upload video filesnya di sini ya. Ini yang list nggak ada ya. Oke, ini upload video filesnya di sini. Kemudian ini ya, ini close beta. Kemudian ini my character. Ini kalau seandainya teman-teman mau upload karakter 3D sendiri dan ini susah banget, requirement tinggi banget, langsung aja pakai yang ada. Ya sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Ini ada beberapa karakter yang nanti teman-teman bisa pakai. Internet saya agak lambat ya, jadi ngeloadnya agak lama. Tuh lucu ya, bisa bikin seperti ini. Ya. Ini ada banyak. Ini loading dulu, teman-teman. Ada banyak, silahkan pilih. Ada yang segera datang ada, dan yang sudah ada ini tinggal kita pakai. Ya, itu kira-kira. Bentar. Nah, kita upload yang tadi ya teman-teman ya. Nah ini. Tadi kan kita sudah potong-potong filesnya ya. Kita sudah potong-potong filesnya ini tadi ya. Jadi kita, saya coba banyak ini bisa nggak ya? Oh bisa. Open 3 langsung. Masukin 3 files. Oke. Oh iya saya tadi lupa, tapi nggak apa-apa yang udah terlanjur ya. Jadi tadi pakai metode ini kan saya bercepat ya. Sebaiknya ke teman-teman MP4 aja, karena formatnya tadi kan .mov ya, ProRes, jadi mungkin lebih besar dan ini lumayan ngambil jatahnya dia nih.
Ini ada panel-panelnya dulu ya, setting. Nah ini auto, nggak usah dipencet-pencet. Ini clean plate itu background ya teman-teman ya. Ini upload clean plate ini background kita abaikan dulu. Nanti kreasi sendiri aja, settingnya cuman ada pilihan ini dan kita kembali ke file yang ini. Nah ini udah ya. Oke, ini udah. Ini coba kita drag and drop. Oke. Oh, proses. Tambah lagi. Lo nggak mau dia? Oh, dia nggak mau 2. Nah, ini teman-teman, dia nggak mau langsung 2. Jadi satu-satu gitu. Jadi teman-teman ini di drag and drop aja dari sini ke sini atau dari sini ke sini ya. Tetapi ini nggak bisa langsung 2 files. Nah, jadi kalau teman-teman punya 3 video sebaiknya langsung digabungin semua. Cuman ini kan karena kan berkelanjutan ya tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya digabung begitu, dia akan mengenalinya sebagai satu orang, satu karakter. Kalau beda frame atau beda scene itu nggak apa-apa digabung, nanti dia akan ngerti sendiri gitu ya. Ini karena masih beta version kan ya teman-teman ya. Dan kalau seandainya dia nggak berfungsi, di reload aja. Jadi nanti biar dia ngulang lagi dari awal. Nah, dan ini kalau udah di ini dia nggak bisa digeret lagi. Belum ada fitur untuk menghapusnya ya teman-teman ya. Jadi anggap aja satu ini dulu ya, satu-satu, nanti bikin project baru aja. Ya karena begitu. Ini coba kita tes. Seperti ini. Nah kira-kira Oke. Ini kalau di drag ke sini nggak mau karena udah ada ini. Jadi dia cuma satu file ya. Sekali lagi cuma satu file. Kalau seandainya banyak scene atau banyak angle itu nggak apa-apa disatukan. Tapi kalau satu angle kayak gini yang berkelanjutan dan kita ingin berubah menjadi 3 bentuk, nanti satu-satu. Yang ini duluan, nanti baru nanti project berikutnya yang ini, project berikutnya yang ini gitu ya. Oke, karena dia fiturnya masih beta seperti ini. Next. Nah ini kita posisikan di paling depan. Ini kan karakternya kita scan dulu. Scan frame for actors. Dia akan mempelajari kira-kira di dalamnya ada. Nah ini langsung ketahuan nih ada kotak. Nah ini kotaknya di select ya. Baru kita mau karakter yang mana. Misal kita mau karakter yang mana ini ya, si ASC ini bacanya ASC atau ASC atau apalah ya, assign. Oke, jadi sudah ada nih actor 1 ya. Kalau di sini ada 2, selama nggak berdempetan ini masukin lagi yang karakter 2 ini, nanti karakter aktor 2 dan seterusnya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti dia rendernya lama. Ya teman-teman ya, ini sudah kita pilih tadi as robot ya 1 itu. Kalau udah ketahuan kita next ya. Nah ini pilihannya adalah maksimum resolusi itu. Kalau ini kan 4K nggak nyala karena saya uploadnya 1080 atau Full HD ya. Dia nggak akan mau kalau dia dibikin 4K tapi source-nya cuma 1080 gitu ya. Ini terserah mau bikinnya formatnya PNG sequence atau MP4, sementara MP4 dulu. Nah ini kalau seandainya ini diaktifin aja semua, Blender Scene dan iMocap ini aktifin semua, tapi walaupun nanti kepakainya MP4 aja. Tapi kalau teman-teman nanti bisa pakai Blender, itu tinggal dipakai file Blendernya auto generated. Oke, langsung start processing. Nah ini kan in progress. Nah ini waktunya sekitar segini ya. Oke, waktunya sekitar segini, tergantung durasi itu cuman berapa detik ya. Nah nanti yang tadi kan belum selesai yang ini, project yang file berikutnya mau nggak mau kita yang berikutnya baru kita buat, karena dia nggak mau langsung satu sequence semuanya digeret di satu files. Jadi tadi udah diupload banyak, ternyata coba my assets ada nggak nih ya. Oke, kita buka my assets, ada ya. Berarti tadi yang mana yang sudah dikerjainnya
Ini sebaliknya nih kayaknya nih teman-teman. Coba kita lihat. Nah ini yang kedua, bener. Terbalik sesuai dengan urutan kapan terakhir diupload. Oke. Seperti contohnya kayak gini aja nih. Seperti contohnya kayak gini aja nih. Itu ya. Ini sama. Kita taruh di posisi pertama. Kalau bisa pertama itu kita next untuk scan for actors. Scan for actors. Begitu. Ya. Sama. Jadi kalau sudah kita ganti karakter berikutnya. Misalnya karakter ini aja. Ini bisa kita geret gini juga sih. Atau dipilih melalui menu yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini sudah kepilih yang ini. Kalau ada 2 aktor sama kayak tadi yang saya jelaskan. Oke, next. Kan? Ini tetap yang tadi 1080. Ini jangan lupa dinyalakan semua. Dan ini diulang setiap, jadi dia cuma bisa 1 video ya. Gitu teman-teman. Beda angle boleh asal jangan continuous kayak saya ini ya. Karena hal yang sama saya potong-potong tadi ya. Oke, ini. Nah ini nggak bisa. Nah, sayangnya dia nggak bisa dibuka nih, nggak bisa diedit kalau sudah di-upload. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir. Oh, ini ada yang lebih keren lagi nih. Oh. Ini mau ngeluarin yang versi berbayar kayaknya dia. Oke, masukin lagi. Ini kita mau karakter yang berikutnya ya. Kita pakai aset, my asset aja, tadi udah diupload yang 2. Nah, bisa digeret ke bawah gini, bisa langsung ke sini. Tapi intinya dia nggak bisa langsung dibikin editing di sini ya. Potong-potong sambung-sambung sini nggak bisa ternyata teman-teman. Oke, ini langsung next aja. Ya. Ya, ini ada raid mode, ini sebenarnya sih auto aja lah ya. Ini auto aja. Ini aktornya saya ganti misalnya. Ini select dulu tadi ya. Misalnya saya ganti jadi ini deh, profesor deh. Assign. Ya, udah ya. Ini ada shot type auto, estimated face, ini diatur, global setting auto. Kita auto aja dulu. Sama 1080 jangan lupa. Oke, semua Blender scene. Start processing. Ya, ini kita tunggu ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini ada satu sampel ya. Ini kita tunggu, nanti tinggal di download aja sih. Jadi kalau yang udah jadi kayak gimana nih? Aduh, ini internetnya saya agak lambat ya. Ini tantangannya memang kalau pakai ini harus pakai internet kenceng ya teman-teman. Nah, ini saya generate project sebelumnya saya yang di sini saya jelaskan. Ini saya ada contoh. Nah, ini Joget Mulyadi ya. Oke. Nah, di sini ada saya jelaskan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat, ini ada AI mocap. Ini kalau teman-teman mau gunakan gerakannya untuk keperluan animasi yang lain, silahkan download yang ini. Kalau clean plate itu adalah background ya teman-teman, background yang di-generate sama AI Wonder Studio supaya orang itu bisa hilang gitu ya. Tapi dia akan bikin blurry kayak gini sih, ya. Tapi ya it's better lah daripada bener-bener. Kalau teman-teman mau langsung pakai, silahkan tinggal diekspor video aja. Nah, kuncinya adalah harus terang ya videonya teman-teman ya. Jangan gelap, nanti dia bingung menerjemahkan. Saya akan jelaskan nanti jangan lakukan apa. Kemudian ini Blender Scene. Dari Alpha Max ini adalah ibaratnya maskingnya nanti. Kalau seandainya teman-teman mau edit yang lebih advance,
Nah, ini Blender Scene juga kalau seandainya mau ngambil 3D animasinya dia, model 3D modelnya dia. Ini abaikan dulu, ekspor video, nanti tinggal download, tinggal dicop-cop, dipotong-potong teman-teman, silahkan ya. Nah, yang saya perlu garis bawah adalah yang tidak boleh dilakukan adalah gambarnya gelap ya teman-teman, atau noise gambarnya itu jangan, karena nanti dia akan mempengaruhi hasilnya tidak sesuai dengan teman-teman harapkan. Kemudian ini saya coba ini ada contoh yang lainnya yang saya bilang dia gagal render ya teman-teman ya. Aduh agak lama internetnya. Nah ini jangan diposisikan vertikal, saya cuma ngetes kemarin ya. Saya ngetes dibuat video horizontal jadi vertikal, dia nggak akan berhasil di render. Kemudian di sini jangan diposisikan dia orangnya bertumpuk karena nanti dia akan beririsan ya. Ya kita lihat ini karena dia akan beririsan. Ini sengaja footage saya lama, saya coba render aja. Aduh mana ya, saya kasih contoh. Jadi nanti, nah ini oke. Kalau dia bisa ngelewatin kepala ini oke ya. Nah ini kalau nembus kayak gini, kita lihat. Kan nggak masuk akal. Ini kelihatan nggak? Oke, sebentar. Internetnya agak. Nah ini kan nembus ya. Nah ini jangan beririsan makanya. Jadi jangan terlalu berdekatan tergantung karakter yang mau kita buat. Nah ini juga saya ngetes. Video ketika saya jalan, ini kan pakai sepeda ya. Ya saya ngetes orang pakai sepeda. Jadi jangan yang sifatnya posisi kakinya itu bertumpuk dengan objek yang lain. Ini kan sepeda ya. Otomatis kaki yang satunya kan agak dibaliknya dia ya. Itu pas di render kakinya di kanan semua. Kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya. Nah ini kaki yang kiri harusnya kan di sebelah sininya bannya. Ini dia tetap di sini. Nah itu dia. Jadi kalau bisa yang benar-benar nggak ada beririsan gitu ya. Paham ya ini ya? Ini kakinya kan di sebelah kanan. Harusnya kakinya di sebelah sana. Nah setelah ban ini aslinya kan. Nah itu bisa dipakai. Kemudian tadi sudah vertikal horizontal. Nah ini juga sama. Nah ini masih oke nih, kita coba biar hemat ya, dengan cara dibikin 3 frame ini lebih jadikan satu sesuai kebutuhan ya. Tetapi dia akan rendernya jauh lebih lama dan dia bisa keluar dari gambar yang kita siapin. Pada saat di render gambarnya segini, dia keluar segini tuh. Nah ini kalau 3 nih, karena dia mencoba memahami. Dan ini dia nggak full saya buat kecil-kecil ya kan. Ini ada back hitam-hitam ya. Pada saat di render dia keluar dari gambar. Ya kan? Posisinya seperti itu. Dan ini ketika naik motor, lagi-lagi kan motor itu kan pasti kan kakinya ngumpet ya, kalingan motornya. Dia tiba-tiba pas di render dia naik yang nangkring dong di atas motor. Ya. Jadi buat yang ala ini masih oke ya teman-teman ya, karena dia nggak ada objek yang beririsan dengan badan si robot ini nantinya. Ya itu yang sebaiknya tidak dilakukan karena nanti udah ngabisin kuota dan ternyata hasilnya kayak saya nih. Tiba-tiba dinangkring motor. Kalau mau bikin komedi mungkin bisa ya. Nah kayak gitu. Nah tadi kan ada Alphamax, ada Clean Paint. Jadi di Alphamax itu kan masking si orang aslinya ini hilang di belakang. Ya. Hilang kemudian jadi clean paint, artinya clean paint itu tidak ada orang aslinya, backgroundnya hilang tinggal si robot, tapi tetap dia ada kelemahan ya teman-teman AI-nya, jadi begini tapi buat lucu-lucuan mungkin bisa juga ya. Nah ini saya ada contoh lagi yang lain yang teman-teman jangan lakukan ketika menggunakan Wonder Studio dari Wonder Dynamic ya. Nah ini ketika dia ada 2, ini kan saya membuat contoh mengganti teman saya jadi robot ya. Nah ini oke, ini oke. Tetapi ketika sebelumnya saya, nah ini dia tantangannya teman-teman. Nah ini kenapa ada orang kecil, ada robot kecil di sini?
Jadi saya punya imajinasi, bayangan saya, ini kan cuci tangan. Saya ganti tangannya aja yang jadi robot. Ternyata dia yang belum bisa. Bukan saya bilang nggak bisa ya. Mungkin teknologinya belum sampai situ, sedang dikembangkan. Jadi ini kan adegannya cuci tangan ya teman-teman. Ya, saya pilih ya karakter di dalam tangan. Dia bukan tangan yang berubah jadi robot tangan doang. Sebadan-badannya jadi masuk di sini. Jadi dia hanya bisa ada satu tubuh ya, satu badan itu. Nah ini ketika ini aman ya. Oh iya, kemudian ketika posisinya ini ada dua orang dan dua-duanya dikasih karakter, beda sama yang sebelumnya tadi ya. Ini karakter satu diduplikasi gitu ya. Ini kan posisinya orangnya pantulan kaca dan yang sebelah sini adalah menghadap kaca gitu kan. Yang di sini jadi aneh ya. Jadi dia harus full memperkenalkan wajah, paling tidak wajah, kemudian badan gitu ya. Kelihatan ada wajahnya. Kalau enggak dia akan error ini. Menerjemahkannya. Ini lagi berproses nih. Di kanannya ada apa? Unyil. Goyang-goyang sendiri ya, posisi seperti itu. Begitu ya. Nah, oke nih. Karena dia sini ada. Itu yang saya mau kasih. Ya. Jadi jangan mengupload seperti itu. Dan jangan terlalu besar filenya. Kalau tadi saya mengupload ini menggunakan file ProRes, jadi mungkin mahal. Kalau bisa dikecil aja, hanya untuk yang penting Full HD udah cukup lah ya untuk teman-teman konten, sehingga dia bisa menghemat space dan juga menghemat waktu rendernya juga gitu. Oke, tinggal tunggu aja balik lagi ke sini nanti. Ya, download misalnya ini aja deh grafik ya. Thumbnailnya itu kadang tidak ngeload dengan perfect ya, mungkin berat ya servernya. Nah ini coba. Seperti contohnya kayak gini aja nih. Seperti contohnya kayak gini aja nih. Ini kan sudah berubah jadi robot ya. Nah, setiap tadi frame yang itu di-download dan kita masukkan nanti ke dalam project. Ya. Ini di sini ada pilihannya AI mocap. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan hasil dari Wonder Dynamics ini untuk bikin animasi atau karakter yang lain. Kalau ini clean plate itu adalah backgroundnya yang ini tanpa orang aslinya, nanti akan ada sedikit dibuat blur kayak gitulah kanan kiri, kelihatan guys ini. Seperti contohnya kayak gini aja nih. Blur kayak gini tanpa ada si robot ini atau orang aslinya aslinya nggak masuk. Atau juga Alpha Max kalau seandainya cuma mau bikin di maskingnya nanti bentuknya PNG ya. Ini juga JPEG atau PNG, nanti jadi diimport ke dalam video. Jadi clean plate-nya itu adalah sequence, nanti JPEG sequence, sedangkan ini kalau PNG sequence. Nah kalau ini Blender scene, nanti di download project untuk dibuka lagi di Blender, nanti cuma ngambil si animasi ini atau si robotnya ini yang sudah di render oleh Wonder Dynamics, bisa dibuka atau diedit di Blender kalau ada mau sedikit perbaikan atau koreksi-koreksi yang lain. Ini kita download semua video yang sudah dibuat, itu di download. Ini ekspor video ya klipnya ya. Oke, kita download. Oke, kita buka foldernya. Ada 3 file tadi ya, 1, 2, 3. Ini langsung kita seret saja ke dalam project. Ini saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Kita mute ya suara ini ya. Kita coba. Apa itu AI? Manfaatnya apa? Seperti contohnya kayak gini aja nih. Ini udah keren banget. Saya bisa berubah menjadi seperti ini. Nah kira-kira teman-teman pasti penasaran. Kira-kira begitu ya tutorial untuk Wonder Studio, untuk pengenalan apa itu Wonder Studio dan cara menggunakannya, dan simple banget. Kalau seandainya ada yang lebih jago dari saya, mohon saya diberikan informasi. Saya juga pengen belajar ya teman-teman, karena ini masih jarang yang bisa akses, jadi saya coba buat tutorial menggunakannya. Barangkali ada yang baru masuk dan pengen tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan kayak gitu ya. Oke. Nah gimana? Seru ya? Udah pakai Wonder Dynamics? Silahkan posting kemana-mana, sosial media manapun. Mau di YouTube, mau di TikTok, terserah teman-teman. Dan bagikan itu supaya teman-teman bisa bikin konten
yang menarik. Dan kerennya adalah nggak semua orang bisa pakai tools ini. Kenapa? Karena nggak semua orang lolos. Nah, gimana cara lolos? Ada di video saya yang lain. Silahkan jelajahi. Dan konten ini tidak hanya membahas soal AI atau tools yang berkaitan dengan AI, tapi banyak banget juga tutorial yang lainnya, termasuk bagaimana membuat film menggunakan handphone. Karena channel ini adalah bersih tentang konten edukatif, memberikan informasi apapun yang terkait dengan bagaimana membuat sebuah karya. Ya, jangan lupa like dan subscribe ya, tadi sudah ya. Itu yang saya selalu ulang-ulang karena supaya teman-teman bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Bersama Enter Inmo, indeed the best in the You are the key. Yes. Your hash key is needed to avoid the next unrecognized NFT transaction. I'm not a robot. I am human. Push the button. You're facing a glitch. Damn. Beta King is everywhere, looking for him. We have to find the key to reboot the mainframe before it's too late. They will pay the price. Start the sequence. Yes, Commander. This is the time.